Bab 446. Hahaha, selanjutnya, kita akan membuat 7 film online untuk ditayangkan bersamaan dengan film mereka. Aku akan membuat mereka berkubang dalam penyesalan. Tentu, tidak masalah. Kami akan berusaha sebaik mungkin dan menghancurkan Oriental Star Group. Niall dan yang lainnya menantikannya. Bagaimana dengan ini? Kami tahu naskah mereka, jadi mari kita buat 7 film dengan konten serupa juga. Zachary bertekad menghancurkan Oriental Star Group. Ide bagus, Presiden Suarez. Jika kontennya serupa, kami akan mengambil semua penonton. Film mereka penuh dengan pemula, jadi tidak ada yang akan menontonnya. 50 juta mereka akan sia-sia. Setelah itu, kita bisa menuntut hak cipta mereka. Mereka akan mati. Ivene menyarankan. Zachary tersenyum, kamu lebih licik daripada aku. Kami menyalin ide-ide mereka dan bahkan menuntut hak cipta mereka. Hahaha, kita tunggu saja kejatuhan Oriental Star Group. Mereka semua tertawa gila. Itu bukan saatnya untuk menyesal. Karena dia sudah membuat keputusan seperti itu, Zoe harus melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya. Dia mengumpulkan para pemain, sutradara, penulis skenario, dan produser untuk sebuah pertemuan. Aku akan melipat gandakan gajimu untuk 7 film ini. Jika film itu berhasil, aku akan memberimu bonus juga. Levi menyarankan. Sean dan yang lainnya sangat termotivasi oleh itu. Tidak ada gunanya memberikan pidato motivasi atau semacamnya. Uang adalah motivator yang paling dapat diandalkan. Jika Anda membayar mereka dengan baik, mereka akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak pendapatan. Mes Lopez, Garrison, santailah. Kami akan menganggap ini serius. Selanjutnya, saya telah memutuskan untuk mengubah 7 film ini menjadi 2. Kami akan merilis film dengan kualitas terbaik dalam waktu sesingkat mungkin, kata Sean. Awalnya, ke-7 film ini tidak pernah fokus pada kualitas. Ada 7 dari mereka sehingga mereka bisa menipu para penggemar 7 kali lipat uang. Mereka fokus pada kuantitas daripada kualitas. Namun, ini berbeda. Dengan dana dan dukungan yang cukup, mereka bisa menghasilkan film dengan kualitas yang baik. Penulis skenario, Sylvester Zoldyck, mengangguk, baiklah, saya akan memperbaiki naskahnya agar penonton tetap ketagihan. Baiklah, kami dapat menjamin efek khusus. Saat itu, semua dana dihabiskan untuk pemeran dan kami hampir tidak punya cukup uang untuk melakukannya dengan baik. Sekarang kami memiliki dana yang cukup, ini tidak masalah. Tim efek khusus hampir tertawa terbahak-bahak. Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade mereka memiliki begitu banyak dana. Beberapa juta dana untuk efek khusus, itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka impikan. Saya akan memastikan semuanya berjalan lancar, jadi jangan khawatir, Mes Lopez. Produser meyakinkannya. Para pemain muda tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, jadi sudah pasti mereka akan melakukan yang terbaik. Produksi film telah ditetapkan. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah iklan. Tim periklanan sudah mulai bekerja untuk mempromosikan film, tetapi Helena dan yang lainnya adalah aktor yang benar-benar baru. Akan sulit untuk mempertahankan hype. Sudahlah, ayo fokus menyelesaikan filmnya dulu. Levi tersenyum. Dia telah memperkirakan bahwa Zachary akan mencuri konten mereka juga, jadi dia merekomendasikan tim drama untuk mengunci semua informasi sehingga dia tidak akan tahu apa yang sedang mereka syuting. Setelah Zoe mengindahkan sarannya, tidak ada kabar dari Zachary. Jadi bagaimana jika mereka syuting secara rahasia? Kita sudah tahu naskah dari ke-7 film itu. Zachary mendengus. Sands Entertainment melanjutkan syuting 7 film seperti yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Bab 447. Pada titik ini, Sands Entertainment mulai populer di Northampton. Pergantian perusahaan oleh Niall dan yang lainnya menjadi topik hangat. Penonton dan penggemar menantikan film-film yang diproduksi oleh Niall dan yang lainnya untuk Sands Entertainment. Hari-hari berlalu, grup Morris dan keluarga Rogers berkembang pesat seperti biasanya. Namun, bisnis di kota juga tidak berjalan buruk. Dalam rentang waktu singkat 1 bulan, mereka membeli beberapa perusahaan dan akhirnya merasakan keuntungan. Bisnis di Northampton sangat bagus. Bagaimanapun, itu adalah ekonomi teratas di Erudia. Ini ditambah dengan fakta bahwa tidak ada peraturan tentang tindakan ekstrim mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan. Semakin banyak orang pindah ke Northampton untuk mendapatkan sepotong kue ini. Keluarga Suarez adalah contoh penting.
Zakari telah masuk untuk menguji air dan memimpin jalan bagi ayah dan pamannya. Keluarga Lopez juga berkembang secara rahasia, memanfaatkan pengaruh Harry. Pada bulan ini, Scott telah memeriksa latar belakang grup Morris. Itu bukan tugas yang mudah, jadi butuh 1 bulan penuh. Godfather, sampai sekarang, kami tidak dapat menemukan siapa yang mendukung mereka. Kedepan, kami harus menunggu hasil pencarian dari web gelap. Setelah itu, kami dapat bergerak di grup Morris. Fernan melaporkan. Yang disebut web gelap merujuk ke situs yang mengkhususkan diri dalam kecerdasan di web gelap. Situs web ini memiliki sistem keanggotaan, dan jumlah anggotanya kurang dari 100 di seluruh dunia. Di seluruh Erudia, hanya Scott yang menjadi anggota. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan informasi dari web gelap. Baiklah, beritahu Lopez untuk bersiap-siap. Aku siap mengalahkan Morris Group. Scott menjawab dengan lugas sambil mengutak-atik tasbih di tangannya. Sepanjang bulan, Oriental Star Group bekerja lembur untuk menyelesaikan 2 film berkualitas tinggi. Helena dan yang lainnya tidak mengecewakan dan menunjukkan semua keahlian mereka. Mereka adalah aktor dan aktris yang benar-benar terampil. Ini adalah 2 film paling sempurna yang pernah saya filmkan. Shaun menghela nafas. Anggota kru lainnya juga bersemangat karena kualitas film-film ini. Tidak ada film lain yang bisa dibandingkan. Di sisi lain, Sands Entertainment dari keluarga Suarez memfilmkan semua 7 film dalam 1 bulan itu. Isinya lusuh dan kualitasnya biasa-biasa saja. Namun, Niall, Ivene, dan aktor terkenal lainnya membintanginya. Ada banyak tiket yang dipesan sebelumnya dari penggemar, dengan total pendapatan 400.000. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah melakukan periklanan mereka dengan kekuatan penuh, mereka mengharapkan jumlah total prapemesanan menjadi total 1 juta. Niall dan Ivene mengejek, ayo hancurkan seluruh grup bintang Oriental. Kedua film tersebut telah dikirim ke administrasi radio dan televisi nasional untuk pemutaran. Selama mereka lulus penyaringan, mereka akan dapat segera mulai ditayangkan. Sands Entertainment telah membeli semua halaman utama situs streaming utama. Bagi mereka, biaya bukanlah masalah. Mereka hanya ingin membuat Oriental Star Group gulung tikar. Apa yang harus kita lakukan tentang periklanan? Semua proposal ini tidak bagus. Zoe mengungkapkan ketidakpuasannya dengan proposal yang diberikan kepadanya. Itulah mengapa tidak ada hype untuk kedua film tersebut hingga saat itu. Satu-satunya berita tentang film-film itu adalah bagaimana Niall dan yang lainnya mengobarkan Oriental Star Group. Biarkan aku yang menanganinya, Levi meminta. Dia punya rencana untuk beriklan. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya padamu. Zoe memiliki kepercayaan diri yang cukup besar dalam hal Levi. Keesokan harinya, berita utama berbunyi, 7 film terbaru Oriental Star Group telah menyalin konten dari Sands Entertainment. Berita itu menyebar ke seluruh Hampton Utara. Bab 448. Selama sebulan terakhir, Oriental Star Group dan Sands Entertainment telah bertukar pukulan. Sekarang hal seperti itu telah terjadi, semua orang terkejut. Ketujuh film ini disalin. Apakah Oriental Star Group sudah gila? Orang yang melaporkan berita seperti itu bahkan telah mencantumkan bukti. Dia melakukan perbandingan side-by-side plot dari 7 film. Siapapun dapat mengetahui bahwa itu telah disalin. Bagi para penggemar, penulis skenario yang digunakan adalah penulis skenario pribadi Ivene dan Niall dan bukan milik Oriental Star Group. Setelah mereka dipecat, mereka menjadi bagian dari Sands Entertainment. Oleh karena itu, bagi mereka, 7 film Oriental Star Group semuanya disalin. Net tiba-tiba ramai dengan orang-orang yang mengkritik grup bintang Oriental. Ini terutama untuk para penggemar dari 10 artis yang telah meninggalkan Oriental Star Group. Beberapa penggemar telah mengorganisir protes di internet yang menyerang Oriental Star Group. Mereka siap untuk tidak berhenti untuk membuat bisnis hiburan Oriental Star Group gulung tikar. Departemen terkait bahkan telah membentuk tim investigasi dan bersiap untuk menyelidikinya. Grup bintang Oriental dikejutkan oleh ini. Itu bermain kotor. Gary membanting meja. Aku tahu, kan, mereka menyalin naskah kita dan sekarang mereka menuduh kita. Sungguh hina. Para eksekutif lainnya meludah. Mereka juga marah. Zoe tertawa, Levi, kamu sangat pintar. Kamu memperkirakan langkah mereka hingga saat ini. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menuntut kami untuk hak cipta? Betapa naifnya. Kami menayangkan 2 film, bukan 7, dan isinya adalah sangat berbeda. Gary bersemangat,
Aku tidak sabar untuk melihat wajah mereka ketika mereka melihat film kami. Levi memiliki kilatan di matanya, dan di sini kami mengkhawatirkan iklan. Mari kita tinggalkan internet tentang masalah hak cipta. Semakin mereka menyerang kita, semakin baik. Ini akan menjadi iklan gratis untuk film kita. Mata Zoe berbinar. Levi adalah seorang jenius di bidang keuangan dan bisnis. Baiklah, aku akan langsung melakukannya. Levi menambahkan, siarkan berita bahwa film-film Oriental Star Group akan segera tayang. Jangan memberikan judul atau informasi apapun. Buat saja semisterius mungkin. Baiklah, mengerti. Berita film Oriental Star Group yang ditayangkan di semua situs streaming utama segera menyebar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, media mulai menyerang mereka lebih berat. Semua media massa utama, blog, dan saluran berita dipenuhi dengan kritik. Seolah-olah mereka akan memaksa Oriental Star Group keluar dari bisnis sepenuhnya. Itu brutal terhadap mereka. Itu beberapa lusin kali lebih buruk dari yang kita duga. Apakah kita telah memicu kemarahan publik? Niall, Zachary, dan yang lainnya bersemangat. Oriental Star Group akan segera runtuh dan Zachary akan dapat membelinya dengan harga murah. Ivene menganalisis ini dengan tenang dan merasa skeptis. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Serangan terhadap Oriental Star Group tampaknya telah meningkat 10 kali lipat, seolah-olah ada seseorang di belakangnya. Kamu terlalu khawatir. Itu hanya karena grup bintang Oriental dituduh memiliki hak cipta. Segera, grup investigasi akan mengambil tindakan. Jawab Niall. Ivene menggigit bibirnya, saya harap saya terlalu banyak berpikir. Tentu saja, pasti orang-orang yang saya tanam untuk menyerang grup bintang Oriental. Selanjutnya, saya sudah berbicara dengan pemimpin tim investigasi. Mereka akan dapat menunda rilis pemutaran Oriental Star Group selama seminggu, tambah Zachary. Bab 449. Haha, film kita akan tayang dalam 3 hari. Pada saat film mereka tayang, kita sudah mencuri seluruh pasar. Mereka tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Niall menyindir dengan penuh semangat. Yang lain juga menantikannya. Keesokan harinya, Administrasi Radio dan Televisi Nasional dan instansi terkait membentuk tim investigasi dan menuju ke Oriental Star Group. Kami adalah tim investigasi. Kami telah menerima keluhan publik bahwa film yang akan Anda tayangkan memiliki masalah hak cipta. Dapatkan bos Anda di sini. Johnny Lawrence, kepala tim investigasi, menuntut tanpa emosi. Di ruang pertemuan, Zoe, Gary, dan yang lainnya telah tiba tak lama. Zoe Lopez, kan? Film Anda dituduh melanggar hak cipta dan kami punya cukup bukti. Bagaimana Anda ingin membela diri? Johnny menuntut sambil menyerahkan setumpuk bukti. Zoe tidak repot-repot melihat apa yang disebut bukti itu. Yang lain juga tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hal itu membuat Johnny geram. Johnny membanting meja dan bangkit. Mengapa? Apakah Anda bangga dengan kenyataan bahwa pekerjaan Anda disalin? Apakah Anda senang bahwa Anda telah melanggar undang-undang hak cipta? Tidak heran semua orang mengatakan bahwa Oriental Star Group adalah perusahaan yang buruk. Saya akhirnya melihatnya sendiri. Johnny berteriak. Jauh di lubuk hatinya, dia tertawa. Sebelum ini, Zachary telah menginstruksikannya untuk menimbulkan masalah sebanyak mungkin. Ini membuat segalanya jauh lebih mudah baginya. Grup bintang Oriental, apa artinya ini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kami marah? Mengapa kamu tertawa? Anggota tim investigasi lainnya juga marah. Johnny menunjuk Zoe dan menuntut, saya memerintahkan Anda untuk memberikan saya salinan film Anda sekarang. Saya akan menyelidikinya. Zoe terkekeh, maaf, film itu telah dikirim ke Administrasi Radio dan Televisi Nasional untuk diputar. Sekarang, film itu sangat rahasia dan tidak ada yang berhak memerintahkan saya untuk memberikannya. Omong kosong. Saya pemimpin tim investigasi. Beraninya Anda mengabaikan saya. Johnny meludah. Beritahu departemen terkait untuk menunda pemutaran film Oriental Star Group setidaknya 2 minggu. Johnny menginstruksikan. Oke, Johnny kemudian menoleh ke Zoe Lopez. Saya akan menanyakan ini untuk terakhir kalinya. Maukah Anda bekerja sama dengan penyelidikan? Jika tidak, saya akan memutuskan bahwa Anda bersalah atas hak cipta. Ketika itu terjadi, Anda akan masuk daftar hitam, reputasi Anda akan hancur, dan Anda harus membayar penalti. Zoe tertawa, saya tidak menyalin apapun. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Kau, Johnny meledak karena marah.
Bagaimana grup bintang Oriental bisa begitu tenang? Mereka seperti tidak peduli sama sekali. Apakah mereka sudah menyerah? Baiklah kalau begitu, Johnny menyeringai. Karena kamu menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan, dengan ini aku akan mengakhiri penyelidikan. Oriental Star Group didakwa melanggar hak cipta. Berikut sanksinya. Pertama, bisnis hiburan Oriental Star Group ditutup selama setengah bulan. Kedua, film harus diubah dan penayangannya ditunda. Ketiga, denda dari 10 juta. Akhirnya, orang yang bertanggung jawab harus membuat permintaan maaf di depan umum. Wajah Gary dan yang lainnya jatuh. Mereka tidak mengharapkan tim investigasi untuk menganggap mereka bersalah atas pelanggaran hak cipta secara langsung. Bahkan jika mereka tidak menyalin apapun, mereka tidak akan dapat memutar kedua film itu. Pada saat ini, Levi memutar nomor, "Halo. Aurora, saya ingin Anda menghubungi orang yang bertanggung jawab atas administrasi radio dan televisi nasional di Northampton." Bab 450. Sekarang Levi memiliki sekretaris pribadi, Aurora, pekerjaannya menjadi jauh lebih lancar. Aurora segera menghubungi orang yang bertanggung jawab atas administrasi radio dan televisi nasional di Northampton, Colin Sanks. Dia kemudian menceritakan semuanya. Colin mendapat kejutan dalam hidupnya. Dia mengesampingkan semua pekerjaannya dan membawa anak buahnya ke grup bintang Oriental. Ruang konferensi Oriental Star Group dipenuhi dengan keheningan. Banyak yang memiliki ekspresi khawatir sementara Johnny sombong. "Bagaimana? Apakah kamu masih menolak untuk bekerja sama?" "Sejujurnya, saya memutuskan apakah film Anda akan ditayangkan atau tidak. Jika Anda memiliki sikap yang lebih baik, mungkin saya akan mempertimbangkan kembali keputusan saya." Johnny terus memberikan petunjuk. Dia sudah menerima suap dari Zachary, jadi dia ingin mendapatkan beberapa keuntungan dari Oriental Star Group juga. Semua orang di administrasi radio dan televisi nasional tahu bahwa ini adalah bagian dari persaingan antara dua perusahaan. Belum tentu Oriental Star Group menyalinnya. Tidak terkecuali Johnny. Dia tahu bahwa tim investigasi ini hanyalah tipuan. Karena dia bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya, dia akan mencoba memerah susu mereka sebanyak mungkin. Dia akan memihak siapapun yang membayarnya lebih banyak. "Tuan, apa maksud Anda dengan itu?" "Saya agak lambat, jadi Anda perlu menjelaskannya dengan lebih sederhana," pinta Levi. Johnny tersenyum, "Berhentilah berpura-pura tidak tahu. Kalau begitu, biarkan aku menjelaskannya. Aku sendiri yang memutuskan apakah kalian menyalin atau tidak. Selama kalian membuatku bahagia, aku bisa memilih nasib filmmu." "Johnny Lawrence, beraninya kau." Pintu konferensi dibanting terbuka. Colin dan eksekutif lain dari administrasi radio dan televisi nasional menyerbu masuk. "Hah, Pak, kenapa Anda ada di sini? Saya tidak mungkin menyusahkan Anda untuk urusan sepele seperti itu," kata Johnny dan tim investigasi lainnya. "Jika saya tidak datang, Anda akan menjadi aib bagi seluruh administrasi radio dan televisi nasional." Colin meludah. "Bagaimana apanya?" Johnny bingung. "Aku sudah mendengar semua yang kamu katakan sebelumnya." Colin meraung. Johnny buru-buru berusaha menutupinya, "Itu salah paham. Saya menakut-nakuti grup bintang Oriental. Saya tidak punya pilihan karena mereka menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikan." "Salah. Kamu benar-benar salah." Colin memelototinya. "Hah? Siapa yang salah, Pak? Ada apa?" Johnny dan yang lainnya bingung. "Mengapa grup bintang Oriental harus bekerja sama dengan Anda jika mereka tidak menyalin apapun? Seluruh masalah ini tidak masuk akal." "Pak, tolong lebih jelas. Saya tidak mengerti sama sekali." Colin melemparkan naskahnya ke Johnny dan berteriak, "Coba lihat ini. Hak cipta. Sanks Entertainment membuat 7 film, tetapi Oriental Star Group hanya membuat 2. Bisakah kamu menghitung? Lihat isinya. Ini benar-benar berbeda dan jauh lebih baik daripada film Sanks Entertainment." Johnny langsung mengerti setelah melihat naskahnya. Zachary tidak menjelaskan situasinya sama sekali. Dia tidak tahu apa yang sedang difilmkan oleh Oriental Star Group dan menuduh mereka melakukan pelanggaran hak cipta. Jadi itu sebabnya grup bintang Oriental difilmkan secara rahasia. Mereka tidak ingin orang lain tahu apa yang mereka rekam. "Johnny Lawrence, Anda dan tim investigasi Anda tidak menyelidiki berdasarkan fakta dan sembarangan mempercayai orang lain, menyebabkan salah penilaian. Kalian semua diskors selama 3 bulan tanpa bayaran. Kami akan menyelesaikan masalah berdasarkan kinerja Anda di masa depan." Bersambung.